ucapkan selamat datang ya pada Bapak Ibu yang hadir secara luring di ruangan ini maupun yang hadir secara daring untuk mengikuti uh, seminar Reborn, jadi acara mingguan yang bergilir ya dari satu KBK ke KBK yang lain. Kebetulan sekarang adalah jatuh ke KBK material fungsional ya kita. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Dr. Eri Widianto, SSI, MSc. Ini dokter muda kita ya, jadi Mas Eri lahir di mana nih? Lahirnya di mana lokasinya? Di Purbalingga. Jadi yang ngapa-ngapa ya. Di Purbalingga tanggal 26 Januari kemudian tahun 1989. Mas Eri menyelesaikan program sarjananya dari jurusan fisika di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2007. Temanya tentang solar cell ya, eksperimen ya Mas atau ya eksperimen. Kemudian di S2-nya di Fisika UGM lulus tahun 2013 dengan pembimbing Pak Imam ya. Ini topiknya tentang graphene oxide nanofiber. Kemudian menyelesaikan program doktoralnya tahun 2019, sudah lumayan ya. Oh masuknya, lulusnya? Oh 2023. Ya 23. 2013 Pak, kita waktu berjalan mundur ini. Ada efek kuantum reversible gitu ya, kembali ke masa lalu. Oke. Sekarang Mas Erinya adalah dosen di Universitas Singa Perbangsa di Karawang. Saat ini Mas Erinya sedang mengikuti postdoktoral di Fisika UGM. Nah, hari ini kita akan disajikan ya progres risetnya dengan judul optical karakteristik. Jadi karakteristik dari karakteristik optik ya, jadi lapisan tipis perovskite menggunakan ini spektroskopi ellipsometri. Nanti Mas Eri punya waktu sekitar, iya seselainya ya, kita sampai jam 11:30 pokoknya ya. Nanti mohon maaf untuk para peserta yang hadir secara daring, karena hari ini ada kendala teknis, nanti pertanyaannya tidak bisa langsung. Jadi kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di kolom chat, nanti saya sampaikan ke Mas Eri. Nah, selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Eri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang hadir di sini maupun secara daring. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ke Bapak Dr. Darwis yang telah memperkenalkan sebagai moderator. Kemudian terima kasih kepada Departemen Fisika yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk sedikit sharing mengenai riset yang sudah saya kerjakan atau sedang saya kerjakan saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik sifat optik dari lapisan tipis perovskite, yaitu menggunakan spektroskopi ellipsometri. Nah, yang di sini yang jadi poin penting yang pertama adalah material perovskite, di mana perovskite ini sampai saat ini menjadi hot topic khususnya di bidang optoelektronik atau energi khususnya di solar cell. Kemudian salah satu karakteristik yang penting tentunya karakteristik sifat optik, di mana karakterisasi sifat optik ini dapat digunakan pengukuran menggunakan spektroskopi ellipsometri. Kemudian di sini kita dapat mempelajari mengenai interaksi antara cahaya dengan materi menggunakan spektroskopi ellipsometri ini. Kita mulai dari perkembangan dari solar cell ya. Jadi performa dari solar cell atau fotovoltaik ini khususnya yang perlu kita improve yaitu antara lain ketahanan atau durability, kemudian efisiensinya yang harus terus ditingkatkan, namun menggunakan material yang murah atau lowering material. Kita kenal untuk generasi pertama solar cell ini, kita kenal dengan sel surya silikon ya, di mana kristalinisasi solar cell ini kita tentu tahu dia sudah teknologinya sangat mapan,
kemudian sudah sangat banyak di pasaran dan ada yang memiliki high variability. Namun di sini memiliki kelemahan antara lain costly-nya mahal ya di sini, kemudian loss of photon energi, kemudian efisiensinya itu sampai saat ini hampir mengalami saturasi gitu ya, sehingga muncul ada generasi yang kedua yaitu generasi thin helium, di mana ada beberapa solar cell di generasi 2 ini yaitu antara lain amorphous silicon, kemudian ada CIGS solar cell, kemudian ada cadmium telluride. Di sini sedikit lebih mahal juga ya. Kemudian efisiensinya juga di sini masih rendah di bawah silikon. Sehingga muncul ada lagi generasi yang ketiga, kita kenal dengan emerging photovoltaic, di mana di sini bisa kita kategorikan beberapa, antara lain dye sensitized solar cell, kemudian ada organic solar cell, kemudian yang saat ini sedang menjadi hot topic yaitu perovskite solar cell. Kalau kita bandingkan dengan silikon, di sini perovskite solar cell ini kalau dari segi harga pembuatannya itu jauh lebih murah atau setengah dari harga pembuatan modul solar cell silikon. Kemudian dari segi efisiensinya sampai ini hampir setara ya. Jadi kalau silikon sekitar 26, untuk sampai saat ini untuk perovskite solar cell itu hampir mendekati 26% juga di sini. Atau saat itu 23%. Namun di sini ada kelemahannya yaitu untuk lifetime-nya ya. Jadi untuk lifetime silikon solar cell ini hampir sampai 25 tahun. Namun perovskite solar cell ini hanya sekitar 1 tahun dan terus mengalami improve sampai saat ini ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk solar spectra ya dari matahari gitu ya. Jadi sebenarnya antara perovskite dengan silikon ini bisa saling melengkapi, di mana untuk silikon ini lebih ke penyerapan pada panjang gelombang yang lebih tinggi, kemudian perovskite ini untuk penyerapan di panjang gelombang yang lebih rendah, sehingga pada perkembangan selanjutnya ini dapat dijadikan tandem solar cell antara perovskite atau perovskite dengan silikon. Kita kenal dulu untuk masalah dasarnya itu material dari perovskite ini. Jadi material perovskite itu material yang memiliki struktur atau struktur kimia atau kristalnya yaitu ABX3, di mana nanti ada ini ya, dari side A-nya nanti ada metil amonium, bromedium, kemudian ada cesium di sini, kemudian ada side B-nya itu bisa kita gantikan dengan Pb atau Sn. Kemudian untuk side X-nya di sini kita bisa ganti dengan iodin, bromate atau klorin di sini. Untuk material perovskite ini dia memiliki absorpsi koefisien yang tinggi, kemudian diffusion length-nya yang panjang ya, kemudian charge carrier mobility-nya yang tinggi juga, kemudian tunable band gap juga, kemudian defect tolerance-nya yang besar di sini. Kemudian beberapa tantangan yang dihadapi dalam perkembangan sel surya perovskite antara lain efisiensinya, kemudian stabilitas, kemudian ada toxicity di sini, kemudian upscaling-nya, kemudian emerging application atau next generation devices di sini. Untuk itu beberapa strategi yang dilakukan antara lain nanti di sini ada defect engineering, kemudian ada photophysics, kemudian polarization, kemudian ada crystal dimension. Ini bisa kita morfologi dari perovskite-nya di sini, kemudian ada fenomena lain di sini. Kemudian khusus yang akan kita bahas yaitu tentang photophysics. Jadi hubungan antara cahaya dengan sifat-sifat fisik material perovskite ini. Dan salah satu strateginya yaitu dengan pengukuran dari karakteristik sifat optik dari perovskite. Nah, kita akan menggunakan yang namanya spektroskopi ellipsometri di sini. Karena di sini kita dapat melihat ada susunan dari solar cell perovskite. Di sini ada anoda yaitu berupa kaca konduktif di sini, transparan konduktif, kemudian ada ETL, kemudian di sini lapisan aktifnya perovskite, kemudian ada HTL di sini, kemudian di sini ada katodanya atau di sini ada elektroda baliknya di sini. Sehingga nanti interface antara tiap-tiap lapisan ini akan menjadi parameter penting dalam ekstraksi muatan di sini. Sehingga mau tidak mau karakterisasi atau improving dari interface di sini itu perlu kita lakukan di sini. Sehingga nanti optimasi dari
layar-layar atau charge transport layar di sini akan sangat berguna untuk informasi dalam meningkatkan efisiensi dari solar cell ini. Nah, ini untuk perkembangan solar cell yang pertama yaitu tahun 2019, yaitu Kojima dan kawan-kawan. Nah, dia melakukan menggunakan perovskite ini sebagai sensitizer di sini. Nah, ini masih hampir serupa dengan dye sensitizer solar cell, jadi menggunakan elektrolit di sini ya. Nah, di sini kemudian efisiensinya masih kecil, yaitu sekitar 3% di sini. Nah, ini pada tahun 2009 ini diperkenalkanlah perovskite ini sebagai atau diaplikasikan ke dalam solar cell ini. Kemudian perkembangan berikutnya dari yang elektrolit ini, dari yang cair, kita kembangkan menjadi solid state yang padat ya, tidak cair lagi, sehingga akan mengimprove efisiensinya pada tahun 2012 ini 9,7% sampai 10,9%, dan saat ini mungkin mencapai sekitar 25 atau sampai 26% untuk yang single junction di sini ya. Nah, kemudian untuk ellipsometrinya, kita kenal prinsip dari spektroskopi ellipsometri ini, jadi mengukur rasio antara ini ya, amplitudo di sini dengan beda fase antara gelombang cahaya yang terpolarisasi P dan S. Sehingga dari pengukuran dari pantulan-pantulan ini ya, kita dapat nanti menentukan sifat-sifat optik. Jadi langkah-langkahnya kita akan nanti mengukur sampel. Setelah mengukur sampel, kita dapat peroleh data berupa nanti datanya Psi delta, di mana Psi delta ini merupakan nilai-nilai pantulan dari polarisasi P dan S. Kemudian setelah itu kita ke tahap berikutnya, yaitu memodelkan lapisan tersebut ya. Dari sampel yang kita buat, kita modelkan secara optik, sehingga kita dapat melakukan model di sini, sehingga modelnya nanti kita compare dengan hasil eksperimen atau kita sebut sebagai fitting di sini ya. Nanti kita fitting data eksperimen dengan data generat atau model di sini, sehingga nanti kita dapat informasi konstanta optik di sini. Nah, nanti konstanta optik ini kita dapat menjelaskan mekanisme atau bagaimana muatan-muatan itu berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain, khususnya di sel perovskite nanti. Nah, ini contoh-contoh pengukuran dari ellipsometri pada lapisan tipis perovskite. Yang pertama contohnya ini kita dapat memodelkan antara void atau di sini ada kekasaran setiap permukaan ini ya. Jadi kita bisa memodelkan di sini antara yang thin film, kemudian kita bisa variasikan voidnya di sini 5%, 10%. Nanti secara akurat atau sensitif sekali ini terlihat perbedaannya di sini antara sifat-sifat optik yang dimodelkan di sini. Kemudian bisa juga kita menggunakan termodegradasi menggunakan ellipsometri di sini. Jadi karena sensitif sekali ya perovskite dengan udara dari luar, maka untuk mempelajari degradasinya setiap waktu bisa menggunakan spektroskopi ellipsometri di sini. Jadi setiap menit atau setiap jam kita bisa pantau di sini untuk termodegradasinya di sini. Kemudian ada juga misalkan temperatur dependent ya. Nah, jadi lapisan tipis baik perovskite ataupun material yang lain dapat diukur temperatur dependennya menggunakan perovskite. Jadi dengan mengatur ya perbedaan dari tiap-tiap suhu atau kita variasikan temperaturnya di sini, maka kita dapat melihat atau fenomena sifat optik yang berubah dari perlakuan dari temperatur ini. Itu dapat dilaksanakan atau dapat dilakukan pengukuran menggunakan spektroskopi ellipsometri di sini. Kemudian beberapa contoh yang lain juga seperti ini, misalkan ada sampel perovskite ini ya, CH3, NH3, PPI3, kita ukur menggunakan spektroskopi ellipsometri sehingga kita dapat mendapatkan informasi optik di sini. Nah, ini yang kita sebut ini sampel ya, kita karakterisasi, kita ukur, kemudian ini model optiknya di sini ya. Jadi kita bisa modelkan ada substrat, ada materialnya, kemudian ada kekasarannya di sini. Nah, berikutnya ini salah satu alat yang kita gunakan yaitu spektroskopi buatan dari Fisika Atom Inti di Fisika UGM ya.
Nah, ini merupakan salah satu alat yang sederhana namun sangat powerful ya di sini ya. Nah, ini merupakan proyek dari Pak Iman dengan mahasiswanya waktu S2 dulu. Diperoleh device yang sudah ini ya otomatis di sini. Dan jika kita bandingkan hasilnya, ini sudah setara dengan ellipsometri yang ada di pasaran seperti Sentek, kemudian ada Ocean Optic di sini ya. Nah, ini nilainya udah hampir akurat di sini ya. Sehingga bisa dikatakan alat yang kita kembangkan di sini sudah memenuhi standar dalam pengukuran lapisan tipis di sini ya. Nah, ini contoh-contoh yang paper yang telah dihasilkan dengan alat yang kami kembangkan tadi. Kita dapat mengukur di sini ada lapisan tipis dari bismut ya. Sebelum kita ke perovskite, kita mempelajari lapisan-lapisan tipis yang standar atau metal. Yang pertama yaitu bismut. Di sini kita modelkan dari lapisan ada substrat, kemudian ada Al2O3, alumina, kemudian di sini ada bismut film di sini. Kemudian tentu saja untuk lapisan yang kita deposisikan ini tentu saja tidak rata atau memiliki banyak roughness sehingga kita bisa modelkan EMA di sini, effective medium ya, atau kita ibaratkan di sini ada roughness di situ antara udara dengan lapisan tipis. Sehingga kita modelkan sebagai namanya EMA atau effective medium untuk menggantikan kekasaran. Nah, kita peroleh di sini konstanta dielektrik yaitu bagian real, kemudian bagian imajiner di sini. Yang menarik di sini karena kita variasikan di sini ketebalannya dari 25 nanometer sampai 5 nanometer. Untuk tren 25 sampai 15 nanometer ini masih trennya turun ya. Namun ketika dia sangat tipis atau ultra thin sekitar 5 nano, dia terjadi anomali di sini, dia malah tinggi ya untuk dielektrik bagian imajiner atau di sini absorpsinya tinggi. Ini dikarenakan kalau kita combine dengan hasil perhitungan DFT di sini ada untuk yang atas ini yang bulk, kemudian ini yang thin film 5 nanometer. Nah, di sini sangat terlihat jelas ada state-state banyak di sini ya, sehingga state-state inilah yang menyebabkan adanya ini ya pindahan muatan atau transisi yang menyebabkan untuk yang 5 nanometer ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang bulk atau thin film di sini. Kemudian berikutnya, ini juga digunakan untuk electro-optic effect ya. Jadi selain sifat optik, kita juga mempelajari mengenai electro-optic effect. Di sini kita bisa apply listrik di sini ya. Ada lapisan emas AU di sini, kemudian kita apply listrik variasi dari ini ya 0 sampai sekitar 4 volt. Kemudian di sini terjadi pergeseran dari bagian ini real, kemudian ini bagian imajiner dari konstanta dielektrik, sehingga ini terlihat jelas ya efeknya dari pengukuran ellipsometri dikombin dengan apply listrik di sini. Kalau di zoom-nya sudah bisa Pak. Baik, lanjut. Ini berikutnya juga kita mengkarakterisasi untuk lapisan RGO di sini. Maka kita modelkan dari substrat, kemudian kita modelkan lapisan yang kita akan kaji yaitu reduced graphene oxide di sini, kemudian ada kekasarannya EMA di sini. Kemudian yang kita variasikan di sini adalah sampelnya. Dari sampelnya kita panaskan dari 400 sampai 1000 derajat di sini, sehingga terlihat di sini ada efeknya serapannya ketika RGO-nya sampai 1000, dia yang paling tinggi koefisien absorpsinya di sini. Dan berikutnya kita juga mengukur sampel standar juga yaitu grafin di atas substrat nikel di sini. Ada substrat nikel, kemudian ada grafin atau multilayer grafin di sini. Sehingga kalau kita modelkan lebih detail di sini, nanti ada substrat, kemudian di antara substrat dengan grafin ada sebuah roughness atau kekasaran di sini kita modelkan sebagai EMA. Kemudian ada lapisan grafin, kemudian di atasnya udara itu pasti ada EMA juga di sini atau kekasarannya di sini. Nah, kalau kita
Kita dapatkan di sini ada optical conductivity, puncaknya pada 4,38 di sini. Kalau kita bandingkan dengan eksperimen sebelumnya, itu untuk freestanding grafin itu sekitar 4,5, namun ketika kita deposisikan di atas nikel, dia akan mengalami pergeseran ke 4,38 di sini. Nah, ini mungkin disebabkan karena adanya charge density atau charge muatan di sini dari substratnya di sini ya, sehingga menyebabkan dia ada pergeseran puncak ke 4,38 di sini. Nah, ini contoh salah satu penerapan ellipsometri yang sudah atau sedang kami kerjakan di laboratorium kami. Nah, kemudian untuk riset yang sedang atau yang sudah saya kerjakan, ini kita fokus ke perovskite tadi ya. Kita menggunakan perovskite, kemudian kita menggunakan graphene oxide sebagai lapisan hole transport layer atau lapisan penghantar hole-nya di sini. Mengapa kita menggunakan graphene oxide? Nah, di sini ada permasalahannya di sini, yaitu yang sering digunakan di konvensional atau sampai saat ini yaitu menggunakan polimer ya, polimer spirometad atau PTEE di sini. Kalau dilihat dari harganya, dia menyumbangkan 50% sendiri. Jadi untuk hole transport layer ini menyumbang sekitar 58% sendiri untuk harga atau cost production-nya ya. Sehingga bagaimana caranya untuk menggantikan yang mahal ini ya, untuk menggantikan material yang mahal ini, maka saya mencoba menggunakan yang namanya graphene oxide sebagai hole transport layer. Untuk ini salah satu kelebihan dari perovskite solase, ini kita dapat memfabrikasikannya menggunakan larutan ya, larutan secara kimia. Tidak seperti silikon ya. Kalau sudah silikon membutuhkan vakum dan energi yang tinggi, kemudian membutuhkan kemurnian yang sangat tinggi. Namun berbeda dengan yang perovskite ini, kita dapat menggunakan solution proses. Jadi kita menyiapkan bagian lapisan elektron transport layer, kemudian kita menyiapkan lapisan aktif layernya, kemudian kita menyiapkan lapisan hole transport layernya dan elektroda dan katodanya. Kita dapat melakukan fabrikasi ini menggunakan metode spin coating yang sederhana ini. Nah, jadi ini kalau dilihat tampang melintangnya, lapisannya strukturnya seperti ini, ada FTO atau kaca konduktif, kemudian ada yang ini TiO2 ya sebagai elektron transport layer, kemudian ini perovskite sebagai lapisan aktifnya, kemudian di sini ada graphene oxide sebagai hole transport layer, kemudian di sini elektroda baliknya atau katodanya menggunakan karbon. Nah, untuk efisiensi yang kami peroleh sebesar 10% di sini untuk yang menggunakan graphene oxide, konsentrasinya 1 mg per mililiter. Nah, di sini terjadi improve di sini ya, dari 8,3 ke 10% di sini. Nah, berikutnya yang kita lakukan yaitu mengkarakterisasi sifat optiknya ya. Jadi kalau kita tadi sebelumnya membahas device-nya, kita bisa mengkaji mengenai fundamental fisiknya ya. Jadi di sini dari lapisan-lapisan yang tadi sudah buat untuk device solar cell di sini, nah kita fokus di bagian lapisan aktif dan graphene oxide di sini ya. Jadi kita membuat lapisan antara perovskite dengan GO atau graphene oxide ini sebagai hole transport layer, kemudian kita ukur menggunakan spektroskopi ellipsometri. Kemudian untuk ini kenapa ini dilakukan? Ini karena penting di sini ya. Yang pertama kita mempelajari mekanisme transfer muatannya di sini ya. Jadi yang pertama itu ada cahaya, ada absorpsi foton pada perovskite ya. Tentu saja syaratnya yaitu energinya lebih besar dari sama dengan band gap-nya. Kemudian di sini terjadi eksitasi atau electron generation. Dari nomor 1 ini ya, electron generation. Kemudian yang kedua, nanti terjadi kolek muatan di sini. Jadi untuk yang elektron nanti dia kolek ke elektron transport layer, kemudian yang hole-nya ini nanti kolek ke HTL-nya di sini. Selanjutnya ditransfer ke katoda dan anoda masing-masing. Nah, di sini beberapa rekomendasi nanti akan terjadi rekomendasi ya di sini. Yang pertama yaitu misalkan yang nomor 4. Jadi sebelum muatannya sampai ke katoda atau elektroda masing-masing, ini dapat terjadi rekomendasi di sini. Kemudian yang nomor 5 juga dapat terjadi rekomendasi antara dari
ini ya conduction band yang perovskite ini. Kemudian ada rekomendasi juga yang nomor 6 dan nomor 7. Sehingga gimana caranya agar kita dapat meminimalkan rekomendasi ini, sehingga penting sekali untuk mempelajari antara tiap-tiap lapisan di sini ya. Sehingga untuk fokus pada penelitian ini kita fokus ke yang ini ya, lapisan perovskite dengan HTL-nya di sini. Nah, ini contoh pengukuran yang ini menggunakan spektroskopi UV vis di sini. Kalau kita umumnya menggunakan UV vis, kita dapatkan ini ya, absorbansi, kemudian ada estimasi dari band gap. Nah, dari pengukuran ini kita mendapatkan informasi yang terbatas ya. Di sini pula kita mendapatkan nilai absorbansinya yang perlu adanya normalisasi. Jadi nilainya di sini tidak akurat atau tidak sesuai dengan ini ya. Harus dilakukan normalisasi terlebih dahulu. Nah, sehingga kita memilih spektroskopi elipsometri ini yang lebih powerful dari pengukuran elipsometri. Nanti kita dapat informasi optik yang lebih banyak gitu ya, lebih banyak dan lebih akurat dibandingkan dengan pengukuran UV vis seperti yang sudah biasanya dilakukan di sini. Kalau di sini kita lihat ya untuk lapisan perovskite tanpa GO dengan GO ya, di sini mengalami peningkatan absorbansi di sini. Nah, ketika kita gunakan elipsometri di sini ya, nah, kita bahas morfologinya dulu. Ini jadi morfologi dari perovskite tanpa GO, kemudian ini yang dengan GO di sini. Kemudian pengukuran ini menunjukkan struktur kristalnya di sini ya, sangat tajam untuk perovskite. Kemudian ini skema dari model optik dari perovskite ini. Jadi kita bisa melakukan pengujian cross section SEM sehingga kita dapat mengestimasi awal ya, dari ketebalan-ketebalan awal di sini. Setelah dapat ini informasi cross section atau ketebalan masing-masing lapisan, kita dapat modelkan optik seperti ini. Jadi ada substrat, kemudian ada material perovskite, kemudian ada graphene oxide. Dari sini kita bisa modelkan dan kita fitting dengan hasil pengukuran yang secara eksperimen di sini. Nah, sehingga diperoleh di sini ada konstanta dielektrik dari perovskite dengan variasi konsentrasi graphene oxide di sini ya. Jadi kita perovskite murni di sini atau pristine, kemudian ada yang 1 miligram, 1,5 miligram per mililiter, kemudian 2 mililiter di sini. Nah, akhirnya kalau dari sini kita dapat banyak informasi di sini ya. Kita mendapatkan beberapa informasi optik yang menarik. Yang di sini ada beberapa puncak, misalkan E1, E2, E3 dan E4 di sini. Nah, di sini kita bisa combine dengan struktur elektroniknya. Jadi untuk E1 ini sekitar 1,8, ini sangat berdekatan dengan band gap-nya. Nah, ini untuk elipsometri kita terbatas dengan sekitar 1,5 eV ya, sehingga tidak nampak untuk band gap-nya di sini. Kemudian puncak E2 kita bisa ini ya, yang di sini, yaitu antara ini ya di endpoint di sini. Ada transisi optik dari beta valensi ke konduksi di endpoint, kemudian puncak ketiga di X point, di M dan X point yang lebih di sini ya, lebih dalam di sini. Nah, ini salah satu kelebihan dari absorptiometri, kita dapat mengukur konstanta dielektriknya di sini bagian real dan imajiner. Selanjutnya kita dapat juga melihat di sini ada optical conductivity di sini. Nah, di sini terlihat ya. Jadi peningkatan konduktivitas di sini sama artinya dengan peningkatan mobilitas atau konsentrasi pembawa muatan bebas, atau kita bisa dari persamaan ini ya. Jadi ketika konduktivitasnya tinggi, secara otomatis atau dapat kita artikan bahwa terjadi peningkatan mobilitas atau konsentrasi pembawa muatan di sini. Kemudian di sini area R2 di sini ya. Nah, ini ternyata mengalami penurunan. Nah, ini disebabkan karena mungkin adanya berkurangnya adalah keadaan di orbital PP dan I di sini ya. Kemudian kalau dilihat dari ini selisih konduktivitas
optik antara yang murni dengan yang didoping dengan graphene oxide, ini overall di sini memiliki nilai positif di sini, sehingga menunjukkan adanya peningkatan konduktivitas di sini, konduktivitas dari perovskitnya ini, yang mana ini berimplikasi pada penambahan muatan pada perovskit ini. Sehingga dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa peningkatan absorpsi pada perovskit MAPI di sini yaitu menunjukkan pengurangan jumlah hole dikarenakan karena berpindah ke lapisan GO, yang dapat diartikan graphene oxide ini bertindak sebagai hole transport layer. Kemudian berikutnya dari eksperimen, misalkan kita dari sifat-sifat optik yang kita peroleh tadi seperti bandgap, kemudian kontrasta dari elektrik, nilai-nilai tersebut kita juga bisa combine dengan nanti simulasi ya. Dengan simulasi, salah satunya kita menggunakan skep simulasi di sini. Jadi sifat-sifat optik yang kita peroleh tadi nanti kita bisa masukkan ke dalam parameter-parameter dalam simulasi, sehingga kita dapat mensimulasikan device dari perovskit solar cell ini dengan skep ini ya. Ini salah satu yang sudah kami kerjakan. Jadi dari skep di sini kita bisa memvariasikan antara ketebalan perovskit, ketebalan lapisan hole transport layer, kemudian ada ketebalan elektron transport layer, dan defect-defect pun kita bisa memvariasi di sini. Contohnya di sini kita dapat memvariasikan interface defect-nya ya. Antara perovskit dengan graphene oxide kita dapat variasi, sehingga kita dapat melihat fenomena device parameter-parameter solar cell di sini akibat dari variasi interface defect di sini. Nah, ini contoh hasil simulasi. Jadi setelah kita simulasikan, kita dapat nilai-nilai yang optimum di sini, ada ketebalannya 500 kemudian untuk HTL-nya ketebalannya sekitar 100, kemudian ada defect-nya sekian ya, sehingga kita dapat improve dari yang awalnya 5%, kita dapat improve secara simulasi sebesar 16,5% di sini. Nah, ini juga sama, kita juga dapat simulasikan hasil eksperimen perovskit, kemudian kita bandingkan dengan hasil simulasi. Dari simulasi ini kita dapat memvariasikan beberapa parameter di sini, sehingga kita dapat nanti parameter yang digunakan untuk mengoptimasi dalam eksperimen nantinya. Nah, terakhir nanti kita ke summary dan perspektif di sini ya. Nah, jadi untuk perovskit solar cell sendiri, tentunya untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas perovskit ini kita dapat melakukan beberapa strategi, antara lain interface engineering. Kemudian ini ya, interface engineering, salah satunya kita menggunakan tadi graphene oxide. Kemudian device engineering juga kita ubah-ubah materialnya. Kemudian grain engineering, ada compositional di sini, kemudian ada defect pacification di sini. Sehingga dari strategi ini kita harapkan dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas. Kemudian dari pengukuran sendiri dari spektroskopi ellipsometri ini, kita nanti dapat menentukan optical konstanta dari setiap lapisan, khususnya di perovskit, dari data pengukuran, kemudian kita modelkan ke dalam optik, sehingga kita dapat mendapatkan informasi-informasi penting di sini ya, ada indeks bias, dielectric constant, kemudian absorpsi, kemudian ada optical conductivity di sini ya. Nah, di sini karena alat kami masih sederhana ya, sehingga kedepannya mungkin masih dilakukan improve dan pengembangan terus-menerus. Di antara lain di sini kita masih menggunakan manual fitting di sini ya. Mungkin bagi teman-teman yang bekerja di bidang AI atau machine learning bisa berkolaborasi dengan kita dalam mengolah data ellipsometri di sini. Kemudian untuk pengukuran-pengukuran lain, misalkan elektrooptik, kita bisa menambahkan holder atau part-part untuk apply listrik, apply magnet juga bisa, magnetno-optik, kemudian ada temperatur dependent, itu kita belum laksanakan. Sementara saat ini kita fokus ke ellipsometri untuk pengukuran
sifat-sifat optik tanpa ada temperatur dependent atau listrik atau magnet yang diterapkan di situ ya, sehingga masih banyak sekali yang perlu diimprove di sini ya. Nah ini contoh gambaran saja di luar negeri, baik startup maupun ini ya, office ini sudah mulai agresif mengembangkan perovskite di sini. Nah, ini salah satunya contohnya, kemudian ada pengembangan secara roll to roll di sini sehingga perovskite solar cell-nya nanti bisa lebih ini ya fleksibel di sini ya. Nah ini kenapa bisa dilakukan seperti ini? Kalau silikon tidak bisa dilakukan ya karena dia sifatnya kaku ya. Sedangkan kalau perovskite ini kita bisa membuatnya dengan solution process sehingga kita dapat memfabrikasikannya dalam roll to roll seperti ini ya. Nah ini untuk aplikasi kedepannya mungkin ada tandem solar cell, jadi ditandem dengan perovskite yang lain atau dengan solar cell yang lain, yaitu silikon tandem perovskite atau perovskite tandem perovskite atau dengan organic solar cell atau perovskite dengan thin film. Nah ini contohnya bisa di beberapa aplikasi ya di sini ya. Nah ini untuk pengembangan dari sel surya perovskite sendiri. Nah, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Yang pertama grup riset dari ini ya Quantum Matter Spectroscopy Group dari Lab Fisika Atom Inti. Kemudian ada kolaborator kami, khususnya kita dengan Research Center of Electronics di Bandung, BRIN ya. Jadi saya bekerja mengerjakan risetnya di sana. Namun untuk 5 tahun ke depan, insya Allah nanti kita di UGM sedang mengembangkan ini ya, khususnya di lab untuk solar cell di sini. Ini juga kita kerjasama dengan Research Center of Quantum Physics dalam perhitungan struktur elektronik atau DFT, kemudian ada NUS, kemudian ada ITS di sini. Kemudian yang terakhir, mungkin ada teman-teman atau kalau riset lain yang ingin bergabung dengan kami. Yang pertama ada peluang untuk riset S1, S2, S3, topiknya khususnya di graphene related material untuk perovskite solar cell. Jadi kita bisa menggunakan graphene oxide tadi, kemudian kita bisa menggunakan graphene quantum dot untuk meningkatkan efisiensi atau stabilitas dari perovskite solar cell. Kemudian ada topik yang kedua yaitu plasmonic nanoparticle juga untuk perovskite solar cell di sini. Kemudian yang ketiga kita juga bisa ada topik mengenai AI assisted untuk new material untuk solar cell di sini ya. Jadi bagi yang tertarik bisa join ke kami, beberapa benefit yang dapat diperoleh di sini ya. Nah, nanti ada subsidi atau bantuan biaya pendidikan atau uang saku, nanti kita dapat publikasi di jurnal bereputasi, nanti tentunya fasilitas lengkap ya dan modern. Nah, kewajibannya cukup berpartisipasi saja dengan tanggung jawab ya. Tanggung jawab, disiplin, dan konsisten saja dalam melakukan penelitian. Kemudian yang ingin berkolaborasi juga bisa ya, baik dari UGM. Kalau yang pertama ini khusus sementara untuk mahasiswa UGM dulu ya. Kemudian yang kolaborasi riset bisa dari luar silahkan, nanti bisa hubungi dengan saya atau dengan supervisor Dr. Iman Santosa ke emailnya ya. Kemudian bagi yang tertarik melakukan pengukuran bisa langsung hubungi ke Lab Fisika Atom Inti di MIPA UGM. Kita layanan masih gratis, silahkan masih gratis, silahkan bagi yang berminat datang saja ke laboratorium kita, nanti di situ kita kolaborasi riset saja di situ ya. Baik, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Heri atas presentasi yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi ya. Kalau Anda punya pertanyaan atau komentar bisa disampaikan ke Mas Heri langsung. Khusus untuk yang hadir secara daring, nanti karena ada kendala teknis, nanti kalau ada pertanyaan atau komentar, saya ulangi lagi, nanti bisa disampaikan ke kolom chatting. Nanti akan saya teruskan ke Mas Heri. Oke, monggo silakan. Mungkin kayaknya seperti yang hadir secara
eh, daring itu belum ada. Monggo Bapak Ibu, adik-adik yang mau bertanya dari ruangan ini dulu. Masih pagi harus semangat gitu ya. Mungkin dari adik-adik S1, mumpung ini ada tema yang baru bisa menarik. Atau dari adik-adiknya Mas Eri yang S2, atau sama kolega S3. Kalau enggak nanti saya yang bertanya akhirnya. Biar usia sini aja gitu ya. Bukan bertanya sih, maksudnya belajar gitu. Karena saya enggak, background saya tidak ada bagian sini. Baik, ada. Itu sudah sangat jelas, sejelas-jelasnya sampai enggak kelihatan gitu ya. Clear gitu. Transparan. Oke. Atau saya dulu aja ya. Saya ini apa? Ya, saya mau bertanya, bisa nggak ya kalau di elipsiometri itu kan biasanya kalau ada transisi itu kan ada transisi yang direct sama indirect gitu. Kalau yang direct itu kan kita bayangkan apa? eh, Lembahnya itu tadi sama yang di atas itu sejajar. Tapi bisa nggak yang antara lembah satu ke puncak yang lain gitu, indirect gitu. Bisa dilihat nggak di elipsiometri gitu? Ya, coba tadi ada gambar yang apa? Yang eh, terus terus yang ini. Maksud saya bisa nggak transisinya itu dari sini ke sini gitu. Jadi mungkin spektrum energinya berbeda gitu. Ya. Oh gitu ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Asumsi biasa aja ya. Iya, optik ya, ya. Hmm. Iya, iya. Iya, maaf. Gak bisa ya dilihat. Oke, oke. Iya, iya. Iya, oke. Ada yang lain? Oh, di kolom chat. Oke, baik. Kalau nggak ada dari sini, nanti mungkin kembali lagi ke sini ya. Oke, di kolom. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Arifin ya. Mudah-mudahan benar Pak Arifin yang di tempat kami ya. Bukan yang lain gitu ya. Oke, ini pertanyaannya itu bagaimana mengestimasi atau mengetahui adanya transisi pada cow point tertentu di band structure gitu. Ah, ini kayaknya dari Pak Arifin di KBK kita kayaknya. Karena background beliau di apa? Di DFT jadi ya silakan Pak Heri. Mas Heri ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana mengestimasi atau mengetahui adanya transisi pada poin tertentu di band structure. Sampai saat ini untuk menentukan atau mengestimasi transisi ya, kita tidak bisa langsung menggunakan pengukuran, tapi kita perlu adanya menggunakan ini Pak, transisi menggunakan struktur elektronik ya. Jadi kita combine antara eksperimen dengan perhitungan DFT. Justru kita butuh informasi transisi tersebut menggunakan DFT. Kalau kita hanya menggunakan pengukuran elipsometri saja, kita hanya mendapatkan itu ya nilai-nilai puncak-puncak dari serapannya. Sementara untuk kita bisa cek transisinya dari mana ke mana, kita butuh kalkulasi lebih lanjut menggunakan DFT gitu Pak. Jadi kita tidak bisa langsung ini transisi dari mana ke mana gitu Pak. Jadi kita perlu adanya combine dengan perhitungan first principle atau kalkulasi yang lain gitu Pak. Jadi
Jadi tidak bisa diestimasi dari hasil yang kita ukur saja gitu ya. Jadi kita nilai-nilai ini nilai absolut dari misalkan serapannya di sini dengan puncak-puncaknya saja. Puncak-puncak ini kita bisa jelaskan menggunakan band structure di sini. Jadi ketika dia ini ya sekitar misalkan 2,5 di sini, berarti kita menggunakan cari yang transisi antara beta valensi ke conduction dengan energi sekitar 2,5 atau 2,7 eV di sini. Nah itu kita hanya bisa membandingkan antara eksperimen dengan kalkulasi saja Pak. Jadi justru kita perlu informasi ini untuk lebih menjelaskan secara detail transisi yang terjadi puncak ini gitu ya. Jadi puncak ini itu transisi dari apa? Puncak ini kita butuh perhitungan untuk menjelaskan itu dari transisi misalkan dari orbital BB ke I di sini misalkan ya. Gitu Pak. Oke, mudah-mudahan jelas ya Pak Arifin. Kalau mau nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa. Oh iya, ini tadi mintanya betul ya? Oh iya betul, sudah apa? Di halaman 13. Oke, masih ada yang lain? Lagi sebentar, saya enggak terbaru. Sebentar. Oh ya, ini dari Pak Silajudin ya. Apakah substrat yang sudah pernah diuji coba dengan paparan sinar matahari langsung dan bagaimana beda karakteristiknya dibandingkan material lainnya? Oh ya, silakan. Untuk substrat kita biasanya lebih gampang menggunakan untuk pengukuran ini ya epsimetri kita menggunakan quartz yaitu substrat standar. Nah, di mana dia transparansinya sangat tinggi sehingga nanti di sini tidak ada puncak-puncak gitu ya sehingga tidak mempengaruhi nanti ketika paparan sinar epsimetri atau nanti paparan matahari langsung pun nanti kita menggunakan quartz di sini tidak ada pengaruhnya nanti ke material yang di atasnya. Kalau di sini quartz kita menggunakan sampel standar ya, quartz yang dengan kemurnian yang tinggi dengan transparansinya hampir 100% sehingga hampir seluruhnya cahaya akan mengenai material yang di atas substrat. Dalam pemodelan sendiri nanti di sini kita juga menggunakan pemodelan yang namanya model Cauchy di sini sehingga dari pemodelan ini kita dapat tentukan juga untuk konstanta atau indeks bias dari masing-masing substrat yang ini ya. Sementara untuk dalam pembuatan sel surya perovskite, tentunya di sini untuk substratnya menggunakan FTO di sini, di mana FTO ini sudah transparan dan konduktif di sini sehingga selain meneruskan cahaya juga dapat sebagai kontak anoda di sini ya. Nah, untuk ini kita gunakan untuk sama saja menggunakan paparan sinar langsung bisa, menggunakan biasanya untuk pengukuran standar sel itu menggunakan solar simulator saja ya. Nah itu setara dengan satu sun ya, setara dengan satu sun sehingga kita cukup menggunakan solar simulator untuk pengujian sel. Kemudian untuk pengujian menggunakan paparan sinar matahari langsung biasanya kita sudah untuk modul ya, sudah ke modul solar cell. Jadi ini dalam bentuk sel ukurannya sangat kecil ya, sekitar 2 cm sampai 1,5 cm. Luas areanya hanya sekitar 0,5 cm sehingga untuk pengujian standarnya kita menggunakan solar simulator. Di sini substratnya standar ya, substratnya standar FTO. Tidak buat, kita beli yang sudah ada di pasaran, yang sudah standar, diujinya dengan solar simulator. Kemudian untuk yang pengujian di luar atau dengan sinar matahari langsung, biasanya khusus untuk yang sudah dalam bentuk modul ukuran misalkan 50 kali 50 cm atau 1 meter kali 1 meter untuk yang modul. Untuk saat ini untuk yang solar cell perovskite yang modul ini belum kita kembangkan ya, kita masih fokus ke dalam sel. Namun untuk yang dye sensitized solar cell atau silikon sudah
dikembangkan sampai ke modul ya. Sementara untuk perovskite ini masih di skala lab atau dalam bentuk sel, bukan modul ya. Nah, mungkin seperti itu untuk masalah substratnya ya. Untuk yang substrat dalam solar cell kita gunakan FDO, di mana substratnya transparan namun konduktif. Kemudian untuk pengukuran ellipsometri kita biasanya menggunakan sampel quartz yang lebih bagus di sini sehingga sekitar 100% langsung terserap ya, sehingga tidak mempengaruhi nanti ke sifat-sifat dari material di sini. Nah, nanti berbeda lagi dengan kasus yang seperti yang tadi sebelumnya, kalau kita menggunakan nikel, tentu saja di sini kalau substratnya nikel atau substratnya, tentu saja dia nanti memiliki interaksi sendiri di sini ya. Ada interaksi atau misalkan di sini penyebabnya ada cas muatan di sini sehingga nanti transisinya akan bergeser ke kiri dari tadinya 4,5 bisa bergeser ke 4,38. Ini menggunakan, kalau menggunakan misalkan substratnya berupa metal atau nikel di sini, misalkan silikon, nikel, alumina gitu, itu ada cas di sini. Untuk substrat semuanya kita menggunakan substrat standar yang ada di pasaran, kita tinggal beli ya di situ ya. Terima kasih Pak. Sekarang udah bukan pembimbing lagi, udah kolega. Ini dari pengalaman yang sudah diperoleh sejauh ini, kalau kita lihat ini kan berarti analisis atau hasil yang diperoleh itu kan bergantung dengan model optiknya ya. Jadi kita harus memodelkan optik dulu, baru nanti dilakukan simulasi atau fitting dengan data eksperimen ya. Nah pertanyaannya itu apakah seberapa jauh, seberapa penting ya kalau misalkan model optiknya itu tidak akurat ya. Artinya kan kalau kita tidak punya data tambahan berarti tadi data tambahannya adalah data cross section ya, cross section. Nah kalau misalkan kita buta nggak punya data cross section, itu kira-kira misalkan dengan model yang minimal, apakah hasilnya masih akurat? Kemudian terkait dengan roughness atau kekasaran, itu kalau misalkan ada ini nggak, ada toleransi nggak ya, seberapa tebal itu kekasaran masih bisa kita masukkan sehingga nanti dia tidak memberikan artefak dari analisis ya. Jadi benar-benar itu murni dari pengukuran ya. Diuji lagi. Baik, yang pertama untuk model optik tentu ini mempengaruhi hasil analisis ya. Jadi yang pertama untuk menghasilkan yang akurat tentu kita butuh data tambahan seperti misalkan cross section, kemudian ada AFM juga, sehingga di situ kita dapat menentukan nilai-nilai ketebalan masing-masing lapisan dengan ketebalan roughness-nya dengan menggunakan tambahan cross section SEM maupun AFM atau profilometer untuk menghitung ketebalan masing-masing lapisan, sehingga dari situ kita dapat model yang akurat. Namun bagaimana kalau tidak ada data SEM cross section atau AFM, maka kita biasanya kita akali atau kita menggunakan strategi dengan yang namanya self iterasi. Jadi kita misalkan menggunakan dua sudut datang ya di sini ya. Misalkan kita gunakan sudut datang 60 dan 70. Nah, kita yang namanya self iterasi, kita yang pertama misalkan kita hitung dulu parameter untuk di mana untuk pengukuran kita menggunakan parameter N dan N, misalkan indeks bias dengan konstanta dielektrik dan ketebalan gitu ya. Dari N dan D ini kita dapat variasikan untuk yang insiden angle sudut datang pertama, kita tetapkan dulu misalkan kita ketebalannya inisial ketebalan pertama ya. Kemudian di situ kita lakukan fitting untuk nilai N atau nilai konstanta dielektrik. Berikutnya kita pindahkan hasil yang kita peroleh tadi ke sudut datang yang berbeda, misalkan ke yang tadinya 60
kita fitting ke sudut yang 70 dengan parameter ketebalannya kita variasi, kemudian model atau fitting konstanta dielektriknya kita tetapkan. Berikutnya, selanjutnya dilakukan secara terus-menerus beberapa step atau step iterasi di situ sehingga kita peroleh nanti nilainya yang ketika kita masukkan data di sudut 60, hasilnya nanti akan sama ketika kita masukkan data ke sudut 70. Sehingga di situ kita dapat memperoleh hasil atau konstanta optik yang lebih akurat tanpa menggunakan data tambahan ya. Itu salah satu strategi yang dapat diterapkan. Jadi dengan menggunakan iterasi, menggunakan dua sudut, di situ variasi yang pertama ketebalan, karena kita tidak memiliki ketebalan, maka kita variasikan ketebalannya. Kemudian kita parameter berikutnya di elektriknya kita tetapkan. Kemudian pada parameter atau step berikutnya ketebalannya kita tetapkan, kemudian konstanta dielektrik dari materialnya kita fitting atau kita variasikan sehingga kita sampai akhirnya kita dapat mencapai iterasi yang cocok dari kedua sudut tersebut. Itu Pak. Untuk pertanyaan kedua, roughness-nya biasanya kita kecil sih Pak, tapi untuk toleransinya mungkin misalkan dia ordernya 100 nano, kalau kita modelkan biasanya di bawah 10 nano gitu Pak. Kalau untuk toleransinya sampai saat ini belum sampai situ, tapi biasanya kita modelkannya di bawah itu ya, dari order misalkan ketebalan filmnya 100 nano, berarti dia nanti roughness-nya kita variasikan di bawah 10 nano. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya mungkin saya sedikit melanjutkan pertanyaannya Pak Iwan karena saya enggak. Itu tadi kalau buat model yang kata Pak Iwan tadi sederhana itu modelnya apa itu untuk yang untuk mengekstrak kan kita punya model kan untuk memfitting data gitu. Persamaannya yang mana? Hmm. Hmm. Jadi ya. Jadi model Lawrence ya yang di model Lawrence, oke paham saya. Iya Banyak Selatan. Kemudian biasanya kan kalau secara general itu kan indeks bias kan dia tidak seragam gitu ya mas saya. Itu bisa dilihat nggak kalau sifat apa anisotropinya lah contohnya. Kan idealnya dia tensorial gitu besarannya. Oh gitu ya. Atau ya oke. Ya 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 ya. Ya, ya. Kemudian tadi saya mau tanya, kalau tadi yang kekasarannya itu, kekerasannya itu kalau berbeda-beda, tadi saya agak lupa di spektrumnya ada apa yang dilihatnya di mana kalau di spektrum ini ya? Oh gitu. Hmm.
Oh bukan, maksud saya kalau ketebarannya berubah di apa tadi itu yang data serapan itu ada bisa dilihat nggak di data serapannya? Oh bisa ya, oh oke oke. Hmm. Apa puncaknya tambah lebar gitu? Mm. Oh gitu. Hmm. Hmm. Intinya bisa diakses ya informasi kekasaran gitu ya. Oke, apa ada yang lain? Harus semangat. Ah, silakan dari belakang. Ini dari sesama kolega, kolega baru, calon kolega. Ya, baik, terima kasih presenter. Saya kira topiknya menarik. Yang saya ingin tanyakan mungkin dari sisi prosedural risetnya. Tadi ini kan sangat bergantung, sudah diulangi tadi itu sangat bergantung pada model. Nah, eh, pertanyaan saya dari sisi prosedurnya itu modelnya fix dulu, baru kemudian eksperimen itu diimplementasikan, atau model itu berubah-ubah. Jadi misalnya model awal sudah dibuat, lalu kemudian dicek, lalu kemudian kembali lagi ada perubahan model misalnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada juga secara spesifik riset tentang modelnya. Jadi bukan hanya sekedar perubahan parameter pada model, tetapi mungkin ada model-model baru yang mungkin lebih efisien, ya, lebih cepat, atau seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, sepertinya tadi apa modelnya itu tapi yang materialnya bukan ganti gitu. Terima kasih Pak Nasrul. Untuk yang ini ya Pak berarti ya, ellipsometri ya Pak? Model ellipsometri ya. Untuk model ellipsometri tentunya kita melakukan eksperimen atau pengukuran dahulu. Jadi kita membuat tin film, misalkan kaca, kemudian kita coating dengan emas gitu ya. Tentu kita ukur terlebih dahulu sehingga kita dapat peroleh nilai psi dan delta gitu ya. Kita dapat nilai psi dan delta di sini. Nah, kan kita tahu tadi waktu fabrikasi film kita menggunakan kaca kemudian AU ya. Nah, dari kaca dengan AU itu kita langsung bisa modelkan misalkan yang lapisan pertama itu kaca atau substratnya, kemudian di sini misalkan yang kedua itu emasnya. Nah, kita dapat memodelkan lagi di sini nanti ada kekasarannya yang namanya EMA atau efektif medium. Jadi kita bisa modelnya kekasarannya antara misalkan emas dengan kaca tadi kita ada model di situ, kemudian antara emas dan udara kita ada model di situ. Nah, sehingga kita perolehkan tadinya data ini ya psi dan delta ya. Dari psi dan delta ini kita gunakan model banyak ya, kita misalkan ada Touch Lorentz, Drude Lorentz, dan macam-macam gitu ya. Nah, yang kita gunakan yang sederhana itu menggunakan Drude Lorentz. Jadi di sini kita Drude Lorentz itu pada intinya kita membuat banyak osilator gitu Pak. Jadi ini kan ada kurva seperti ini ya misalkan ya. Berarti kita bikin posisi-posisi atau osilator di sini yang banyak gitu ya. Jadi kita bisa pasang misalkan 20 osilator di sini. Dari 20 osilator atau 20 titik ini kita bisa variasikan dari yang pertama tentu posisi ya. Jadi misalkan posisinya setiap 1000 wave number ya atau centimeter inverse misalkan 1000, 2000 sampai misalkan 20.000. Nah, di situ yang pertama posisi, kemudian yang kedua kita bisa tentukan tinggi ya, tinggi atau intensitas dari puncak osilator yang tadi kita buat.
dan tentu lebarnya. Kemudian kita satu-satu Pak, jadi yang 1000 puncak pertama kan berarti puncak pertama kita fitting Pak, intensitasnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Kita di situ biasanya kita semakin banyak osilator semakin baik sehingga kita bisa menetapkan misalkan lebarnya tetap, posisinya tetap sehingga kita dapat fitting cukup intensitasnya saja Pak. Jadi ada osilator pertama misalkan di sini, osilator kedua di sini, gitu ya. Kita fitting manual Pak. Sementara yang kita lakukan yaitu namanya fitting manual, konvensional fitting. Nah mungkin saya baca itu menggunakan yang lebih efektif nanti menggunakan ada salah satu yang berikutnya ada inversi ya. Nah itu mungkin ada yang dilakukan oleh mahasiswa lain yaitu inversi. Kemudian juga menggunakan yang tadi saya sebutkan yaitu menggunakan machine learning Pak. Kalau menggunakan machine learning tentu saja di sini inputnya banyak di sini ya. Dari presiden delta ini hasil pengukuran ini tentu saja dari di machine learning kan nanti akan lebih mudah di situ Pak. Karena di sini kan banyak data, nanti data-data di sini kita ekstrak atau apa, nanti kita dapat konstanta optik ini dengan machine learning itu lebih mudah. Namun sampai saat ini belum ada yang mengerjakan ini Pak di kita ya. Kalau di paper-paper sudah banyak yang melakukan. Jadi ketika kita ukur, kalau kita sudah machine learning kan otomatis nanti kita dapat konstanta optik. Ketika kita mengukur misalkan emas, karena kita sudah ini ya tadi misalkan kita modelkan secara machine learning nanti kita dapat N dan K dari emas, misalkan perak, TiO2 dan sebagainya nanti kita dapat tentukan dari sifat-sifat optiknya itu Pak. Paling itu Pak dari model yang fitting manual, ya bisa juga dengan inversi, atau yang ketiga yang mungkin yang perlu dikembangkan yaitu dengan machine learning itu Pak. Udah Pak? Mungkin saya tambahkan sebenarnya model Lorentz itu maksudnya kita asumsikan elektron itu hanya bergerak di dalam kayak ada pegas gitu bergetar. Kemudian selain itu ada gaya gesek gitu. Gaya gesek dan lingkungan. Jadi sederhana aja. Mungkin yang membedakan nanti antara satu material dan material lain itu mungkin ada berapa jumlah jenis, jumlah konstanta pegasnya ada berapa jenis, kemudian ada berapa model hambatan di dalam gitu. Ya. Ya, ya. Itu sampai jam 12 ya? Oh ya. Jam 12 malam apa jam 12 siang? Siang ya. Baik, selamat siang Mas Eri. Saya cuma ingin memberikan gambaran kita. Tadi kan ada AI assisted ellipsometry ya. Kalau tadi barusan ini Bapak Nasrul tanya tentang pemodelan ellipsometrinya. Nah, saya pengen klarifikasi terkait dengan pemodelan yang untuk AI-nya itu kan machine learning itu kan ada pemodelannya biasanya. Nah, itu untuk di di ellipsometri sendiri itu kenapa dibutuhkan AI itu apakah karena kasus optimasi atau gimana atau rumitnya apa gitu loh. Kenapa kita membutuhkan AI di situ. Terus berarti kasusnya ini kan regresi ya. Karena kita kan pengen menebak suatu nilai misalkan besaran fisikanya misalkan kayak konstanta dielektrik gitu ya. Sama indeks bias ya kalau nggak salah. Nah, itu datanya itu seperti apa gitu. Maksudnya apakah dia tabular gitu, terus nilainya itu angka gitu loh, numerik gitu, ataukah ada yang kategorial mungkin gitu. Itu sih. Terus ya itu terutama dua itu. Jadi kenapa membutuhkan machine learning? Kalau di tempat saya itu kan saya riset machine learning juga itu kan karena kasus optimasi gitu. Jadi kan kalau saya itu kan plasma ya, karena ada banyak parameter. Terus mencari kombinasinya itu kan susah, sampai menghasilkan nilai besaran yang optimum itu. Nah, kalau di ellipsometri ini sendiri seperti apa gitu. Sama datanya itu tadi kan regresi, terus datanya itu seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu dulu. Makasih Pak. Terima kasih Mas Markus. Untuk machine learning di
yang kita harapkan di analisis atau menentukan konstanta optik itu tentu di sini karena yang pertama rumit untuk fitting manual gitu. Jadi jelas ya dari kurva eksperimen kita fitting satu-satu gitu. Satu oscillator ini bisa T3 tadi ya. Jadi ada posisinya ini, kemudian ada lebarnya. Gitu ya. Jadi ada intensitas, kemudian ada lebarnya, kemudian ada posisinya di sini. Sehingga kita kan dari 3 ini 3 kali 20 aja sudah 60. Kita masih sampai saat ini kita masih manual gitu. Kita satu-satu gitu. Sehingga kita butuh machine learning di situ untuk ya sebenarnya cost time aja agar lebih cepat dalam menganalisa saja. Gitu. Jadi kalau bisa ketika kita inputkan data dengan data machine learning itu kita langsung dapat informasi. Ketika kita masukkan data pasti delta, kita langsung dapat N dan K. Kita masukkan data pasti delta, kita dapat konstanta dielektrik. Kemudian untuk datanya sendiri, untuk data pengukuran dia setiap panjang gelombang. Sehingga datanya misalkan panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Nah ini datanya setiap panjang gelombang. Setiap panjang gelombang ada datanya. Nah mungkin nanti ke depannya untuk silakan bagi yang di machine learning bisa membantu kita dalam mengatasi permasalahan fitting yang masih manual. Untuk yang AI assisted untuk yang perovskite sendiri ini mungkin sudah dikerjakan Mas Randy S3. Nah, ini juga dapat dikerjakan secara machine learning untuk misalkan optimasi struktur di situ ya. Karena di sini kan banyak ada parameter, ada jenis-jenis perovskite-nya, kemudian bandgap-bandgapnya dari perovskite itu bisa kita optimasi atau kita gunakan bantuan machine learning di sini untuk optimasi struktur atau konfigurasi ataupun pemilihan material baru untuk perovskite sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan dari para ibu-ibu, kaum hawa, belum ada suaranya. Emansipasi, kesetaraan, kesempatan, kalau mau bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ngecek lagi sekali terakhir. Di kolom tidak ada ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi, ya waktunya sudah hampir jam 12, kita akhirnya lebih. Pertama-tama terakhir kali saya ucapkan terima kasih lagi ya kepada Bapak Ibu. Oh, saya ini juga sekalian. Mohon di-sharing ke teman-teman yang S2 kalau mau topik riset ini masih silakan hubungi Pak Imam gitu. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya, adik-adik, teman-teman, kolega yang baik yang secara daring maupun luring. Semoga seminar ini membawa manfaat dan kesempatan ya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.